pagi sahabat Wibawa Mukti, tentunya ketemu lagi bareng Bang Manin. Nah, di acara talk show ataupun mungkin bisa dibilang podcast pagi ya di Wibawa Mukti TV edisi hari Kamis tanggal 4 Januari 2024. Nah, tentunya hari perdana kita podcast, kita sudah ditemani sama tamu spesial banget nih dari keluarga besar BPBD Kabupaten Bekasi. Selamat pagi Ibu, Bapak. Selamat pagi. Yang pertama tentunya nih kita sudah kedatangan Bapak Dodi selaku Kabid Kedaruratan dan juga Logistik Kabupaten Bekasi. Nah, kemudian ada Bapak Sekban, yaitu Bapak Agus Suparno, SKGMM. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Kemudian juga ada Ibu Ani selaku Kabid Pencegahan dan juga Kesiapsiagaan dari BPBD Kabupaten Bekasi. Nah, langsung aja kita bakal ngobrol santai aja ya Pak ya. Yang pertama mungkin kita sudah memasuki tahun 2024. Nah, ini ada program apa aja sih Pak di BPBD Kabupaten Bekasi? Silakan Pak. Ya, mungkin saya awali dulu ya Pak Kabid, Bu Kabid. Jadi kalau untuk program BPBD Kabupaten Bekasi ada 3, yaitu yang pertama adalah informasi kebencanaan, kemudian pencegahan dan kesiapsiagaan, dan selanjutnya yakni tentang pertolongan, penyelamatan, evakuasi korban bencana. Dan itu sudah disediakan dalam bentuk kegiatan. Makanya ada kegiatan di bidang pencegahan kesiapsiagaan, di bidang kedaruratan logistik, dan kegiatan di rehabilitasi rekonstruksi. Baik. Nah, untuk di 2023 sendiri, ini sudah apa sih ya? Ada kendala nggak Pak sebelumnya Pak? Ya, kita ketahui di 2023 itu sebenarnya kan kita sudah maklum ya. Mungkin dari pihak Kominfo sendiri kan ikut membackup ya kegiatan di BPBD terkait dengan kemarin ada peristiwa atau kejadian banjir ya di awal Februari Maret itu kan. Kemudian setelah itu ada kekeringan. Kemudian sampai masuk transisi. Nah, kalau sekarang itu berarti sudah masuk ke 2024 kan, tapi masih dalam konteks siaga darurat hidrometeorologi. Dimulai dari November sampai nanti dengan Mei gitu. Nah, yang paling terdampak daerah mana aja tuh? Kalau yang kemarin banjir itu sampai 18 kecamatan ya. Jadi yang menjadi catatan untuk 2023 terutama kemarin itu pertama kali BPBD Kabupaten Bekasi mengeluarkan atau menetapkan status tanggap darurat kekeringan. Ini alhamdulillah bisa tertangani ya dengan baik. Ya. Baik, terima kasih Bapak. Pak, sekarang saya mau ke Pak Dodi. Nah Pak, ini untuk menginjak awal tahun 2024. Ini curah hujan intensitasnya ini tinggi banget nih Pak nih. Kemudian kemarin juga kita sempat banyak terjadi gempa di wilayah-wilayah Jawa Barat. Nah itu tanggapan Bapak seperti apa nih Pak? Ya tentunya kita BPBD Kabupaten Bekasi dalam rangka mengantisipasi ya dengan curah hujan tinggi sudah melakukan beberapa langkah ya. Kita saat ini juga lagi teman-teman tadi monitoring ke lapangan terkait melihat situasi tanggul kritis. Dikhawatirkan pasca kemarin setelah musim kemarau itu kekeringan lama ya, khawatir ada pecahan-pecahan tanah yang nanti akan berisiko timbulnya di bawah tanggul. Saat ini lagi ada mendata titik-titik tanggul yang rawan gitu. Dan nanti mungkin ditindaklanjuti dilaporkan ke dinas terkait untuk segera dirapikan ya. Sehingga tidak diharapkan nanti terjadi tanggul jebol lah gitu. Kemudian juga persiapan selanjutnya kita persiapan sarana-prasarana tentunya ya. Dalam rangka nanti menghadapi musim penghujan ataupun banjir, kita siapkan prasarana dengan baik dari mulai perahu, kendaraan operasional, tenda dan lain-lain. Insya Allah semua sudah siap. Termasuk personel kita juga insya Allah sudah disiapkan sebaik mungkin sehingga nanti apabila terjadi bencana banjir, insya Allah kami BPBD bisa melaksanakan tugas dengan baik. Baik, kita ke Ibu Ani nih sekarang. Ibu, untuk tanggapan masyarakat sendiri seperti apa nih Bu selama terjadinya bencana di wilayah Kabupaten Bekasi? Tanggapan masyarakat khususnya di Kabupaten Bekasi dalam beberapa bencana yang ada di wilayah Bekasi, yaitu sangat berharap sekali ke BPBD pertolongan. Cuman kami di sini ada BPBD kecil yang udah kita bentuk di desa dan kelurahan yang selalu sigap siap dalam penanganan bencana. Seperti contohnya ada relawan yang sifatnya
Destana yang udah kita bentuk, terus ada Katana, ada EPRB. Jadi mereka di lapangan udah dari jauh sebelum kejadian itu udah sosialisasi terus di masyarakat. Contohnya itu sungai-sungai pembersihan, terus cara penanganan secara cepat itu udah kita latih terus relawan-relawan yang udah kita bentuk. Jadi kalau berharap terus ke BBD itu kita sangat ini sekali, kan jauh jangkauannya, kita kan luas ya, ada Muara Gembong, ada Cabang Bungin dan lain-lain yang jauh. Jadi kalau nunggu penanganan dari kabupaten dari BBD itu agak terlalu makan waktu. Jadi yang kita bentuk itu relawan-relawan yang ada di wilayah itu seperti beberapa komunitas itu sigap langsung membantu. Jadi udah ada relawan-relawan yang ada yang sudah dipersiapkan, tentunya di wilayah-wilayah di 23 kecamatan yang ada di Kabupaten Bekasi. Baik, nah untuk selanjutnya nih Pak, untuk BPBD sendiri bagaimana tentunya nih yang bakal dilakuin menghadapi musim penghujan? Apalagi nih kita udah mau masuki musim penghujan nih Pak. Iya, siap. Jadi kalau tadi secara umum sudah digambarkan oleh Pak Dodi dan Bu Kabid. Untuk sementara kalau kita sih secara regulasi bahwa kita berada di siaga darurat hidrometeorologi. Jadi dari mulai tanggal 15 November sampai dengan akhir Mei 2024. Nah, ketika nanti misalnya di 5 bulan ke depan ternyata terjadi masif, misalnya mungkin ya kalau prediksi mudah-mudahan nanti pemilu tidak terjadi banjir yang masif ya kan. Kalau itu terjadi nanti bisa ditangani, artinya masih landai-landai saja ya, sehingga nanti juga konsepnya bisa aman ya dari bencana di bulan pelaksanaan pemilu. Tapi ada prediksi di bulan Maret mungkin akan terjadi hujan yang cukup meningkat ya kan, dan ini juga perlu diantisipasi ya, kita pun tidak tahu. Nah, kalau misalnya peningkatannya masif, maka itu dari siaga darurat akan ditingkatkan statusnya menjadi tanggap darurat. Nah, di tanggap darurat itulah kemudian nanti kita sinergikan ya kan. Itu yang pertama, secara regulasi kita udah memayungi, kemudian kita juga sudah membuat yang namanya klaster logistik, SK Bupati juga, sehingga semua stakeholder terlibat di dalamnya terkait dengan upaya penanggulangan bencana melalui dari sisi sarana dan prasarana, itu termasuk logistiknya. Tentunya kalau kita berharap secara penuh di BPBD ya tidak tercover ya, karena masyarakat itu luar biasa Pak, masyarakat Bekasi kan tadi sudah digambarkan. Jangankan yang di Muara Gembong Cabang Bungin, di Cibarusak juga kalau kekeringan butuhnya sangat luar biasa. Artinya dari kemarin aja 18 kecamatan yang waktu banjir, kemudian kekeringan juga sampai luar biasa. Memang sangat berharap. Cuma tadi yang disampaikan oleh Bu Ani itu dalam rangka respon time. Jadi kalau di situ kita memberdayakan relawan, penggiat kebencanaan, maka responnya cepat. Berarti pemerintah hadir di situ. Karena relawan baik yang tergabung di dalam Destana maupun Katana maupun EPRB itu bisa sinergikan. Ya, sehingga nanti kita tinggal ibaratnya menginstruksikan. Sekarang lakukan asesmen. Coba ya kan, setelah asesmen kemudian laporkan kembali, kemudian apa butuhnya. Nah, kemudian BPBD menindaklanjuti dari laporan yang ada di lapangan seperti Destana, Katana, EPRB dan sebagainya. Sehingga di situ saat cerita langsung bahwa responnya cepat. Nah, kalau nunggu tim asesmen dari BPBD kan lama misalnya ya kan. Nah, itu bahkan nanti dalam sisi tadi informasi kita juga akan punya namanya aplikasi Sitangguh Pak. Sitangguh yang nanti semua laporan ya kan, termasuk terkait dengan hal-hal yang kebijakan juga kita langkah-langkah tindakan kita juga akan direport di Sitangguh itu. Jadi masyarakat melaporkan melalui aplikasi Sitangguh, kemudian kita tindaklanjuti, kita laporkan kembali kepada yang lapor. Nah, nanti di situ masyarakat lapor memberikan bintang. Sudah tertangani ya, kalau bagus berarti bisa 5 bintang, 3 bintang. Nah, ini dalam rangka untuk tadi responnya ya kan ditangani oleh BPBD secara cepat gitu kan. Jadi ada relawan penggiat kebencanaan ya, kemudian ada aplikasi yang digunakan. Meskipun sekarang belum di launch ya. Bahkan kita juga nanti nunggu persiapan dari Kominfo kalau tidak salah terkait dengan Sitangguh ini. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, bahwa kenapa tadi dikatakan upaya-upaya yang terkait dengan kesiapan ini tadi? Karena memang di konteks pencegahan kesiapsiagaan itu memang paling banyak. Ini Bu Kabid sudah misalnya kayak, jadi kalau kita bicara kali, kita sudah pasang EWS. Nanti Bu Kabid bisa menceritakan. Ada yang dipasang di hulu, kemudian ada yang di hilir. Nanti sinyalnya membaca, kemudian bunyi sirine. Ketika sirine berbunyi, kemudian masyarakat bisa melakukan evakuasi mandiri dengan segera. Nah, kemudian di deretan misalnya beberapa sungai,
Di situ ada sekolah. Nah, itu jadikan SPAB, sekolah Satuan Pendidikan Aman Bencana. Kemudian di situ desanya kok perlu ditangguhkan, dijadikan desa tangguh bencana. Kemudian komunitasnya perlu dikumpulkan, berarti ada EPRB, ada komunitas-komunitas lain. Dan menurut saya untuk PBD Kabupaten Bekasi sudah cukup bagus. Ini yang dikatakan mungkin tadi maksudnya Bu Ani adalah BPBD kecil, ya kan, BPBD kecil. Jadi ini merupakan perpanjangan tangan BPBD, baik Destana, Katana, EPRB maupun komunitas yang ada. Saya kira itu, mudah-mudahan untuk sekarang lebih siap, betul, insya Allah. Baik, untuk di 2024 sekarang Pak, untuk personil maupun sarana dan prasarana seperti apa nih Pak? Ya, mungkin untuk menjawabnya sarana prasarana di Pak Kabid Darlok hadir, jadi lebih jelasnya mungkin ke Pak Kabid untuk menjawab. Silakan Pak. Siap. Terkait sarana prasarana dan personil, insya Allah ya kita BPBD sudah disiapkan sebaik mungkin. Untuk personil kita tim piket ada 22 orang tuh tim piketnya. Itu bergiliran sehari 7 orang, ada yang 8 orang. Kemudian untuk Satgas juga total 48 ya, Satgas PB. Itu terkait personil dibantu oleh relawan-relawan di lapangan. Baik itu relawan kebencanaan, ada Destana, terus ada Katana, ada EPRB dan relawan lainnya. Kemudian terkait sarana prasarana dari pelatihan yang sudah ada kita terus meningkatkan ya, artinya mengevaluasi dari kejadian tahun-tahun sebelumnya. Di tahun 2023 kita ada penambahan belanja peralatan ya, seperti perahu, pompa air, terus tenda dan lain-lain ya. Insya Allah lah untuk persiapan bencana banjir tahun ini, insya Allah dari segi peralatan lebih siap itu ya, insya Allah. Demikian. Karena untuk tadi Ibu menyebut ada beberapa tim ya yang tersebar. Nah, peran serta masyarakat sendiri seperti apa nih untuk BPBD? Kalau untuk masyarakat, BPBD itu sangat respon sekali ya, apalagi kayaknya berharap penuh gitu. Setiap ada bencana apapun itu langsung BPBD, baik itu yang sifatnya Japri atau ke Pusdalop, kan kita ada nomor Pusdalop langsung, atau yang datang langsung itu sangat membutuhkan sekali ke BPBD. Makanya kita dengan keterbatasan personil yang ada di BPBD, terutama saya di bagian pencegahan dan kesiapsiagaan, maka kita sering mengadakan sosialisasi dan simulasi tanggap bencana ke beberapa wilayah. Contohnya di desa-desa, di sekolah-sekolah, yaitu yang betul apa kata Pak Sekban, sekolah kita bentuk SPAB, Satuan Pendidikan Aman Bencana, karena kan kondisi Kabupaten Bekasi sangat riskan ya, apalagi sekolah itu banyak administrasi yang terkena banjir. Nah, itu caranya penanganannya bagaimana? Kita latih di sekolah itu guru, komite, pesertanya dan siswa. Jadi semaksimal mungkin kita latih cara penanganan yang cepat. Terus untuk di desa kita dari 187 desa ya di Kabupaten Bekasi udah kita bentuk EPRB Pak di seluruh desa. Terus kecamatan juga dari 23 kecamatan sudah kita bentuk EPRB. Jadi insya Allah untuk penanganan dalam penanganan bencana kita udah maksimal dari BPBD. Dan mungkin untuk di 2024 insya Allah kita jika masyarakat membutuhkan kita apapun bentuknya kita siap menangani. Baik Ibu. Nah Pak, kalau untuk sejauh ini selama 2023 ini yang paling sulit untuk dijangkau itu daerah mana Pak? Ya. Dari 23 kecamatan yang ada di Kabupaten Bekasi. Yang paling sulit ya boleh dikatakan, sebenarnya kita sih sudah berpengalaman ya. Saya sendiri pribadi dari tahun 2011 sampai dengan sekarang ada di BPBD. Ya sebenarnya pertama sikap masyarakat tidak usah panik ya kan. Jadi tidak ada sesuatu pun yang tidak bisa ditangani, asalkan memang harus sabar dulu ya kan. Ketika misalnya kita terbatas, makanya tadi langkah-langkah BPBD itu melakukan kegiatan-kegiatan untuk pemberdayaan masyarakat. Baik itu tadi aparatur desanya, kemudian masyarakatnya, bahkan ada keluarga tangguh, sekolah tangguh atau SPAB tadi, Destana, Katana, itu dalam rangka itu tadi mensinergikan, ya kan. Jadi kalau itu dilaksanakan bersama, apalagi penanggulangan bencana adalah menjadi tanggung jawab bersama, itu sebenarnya tidak ada yang sulit kalau menurut saya, gitu kan. Cuma memang untuk sementara ini saya menggarisbawahi, kalau untuk bencana alam boleh dikatakan sudah bisa tercover lah, yang alam ya Pak ya. Tapi ketika yang non alam ini seperti COVID ya kan, flu burung ya kan, kemudian mungkin virus-virus lain, ini yang boleh dikatakan bencana non alam. Nah, ini yang agak kami sulit terus terang, karena
pertama bahwa mungkin tetap bahwa kesetariatan ada di BPBD, tapi leading sektornya mungkin melibatkan dinas kesehatan, ya kan, atau dinas yang terkait, di mana mungkin secara keahlian mungkin lebih tepat di dinas yang terkait. Contoh misalnya kayak kemarin untuk gagal panen, ya itu mungkin BPBD tidak begitu paham betul tentang itu, tapi dinas pertanian, ya kan, dan sebagainya kan. Nah itu menjadi harusnya menjadi leading sektor, walaupun nanti atau penetapan statusnya baik siaga darurat maupun tanggap darurat ada di BPBD gitu Pak. Jadi menurut saya ya selama ini kalau bencana non alam memang tidak ada kesulitan karena semua infrastruktur sudah kita siapkan, dalam arti dari sisi sarana prasarana tadi yang dijelaskan Pak Kabid, regulasi yang dari atas sampai turunannya ke bawah juga sudah disiapkan. Bahkan kita sudah bicara tentang adanya kajian risiko bencana, ya kan, kemudian ada RPB, ada RKB, rencana kedaulatan bencana, ada rencana kontingensi, rencana aksi dan sebagainya, itu sudah ada di kita. Jadi kalau secara regulasi tadi sudah siap, kemudian infrastruktur tadi yang dikatakan secara prasarana sudah siap, masyarakatnya sudah diberdayakan. Nah terus ya itu menurut saya itu upaya maksimal. Tapi ketika bicara bencana non alam, nah ini yang menurut saya boleh dikatakan terus terang juga kemarin kan kita gagap, ya kan? Gagap dalam arti ini kan COVID ya. COVID 2019 mulai Desember 2019 sampai kemudian 2020 ya 2001 mungkin itu sudah berakhir, akhirnya ya kita menjadi satu pengalaman yang berharga. Betapapun sulitnya waktu penanganan ini sangat luar biasa. Siapa sih yang tidak takut dengan virus yang namanya COVID-19 itu kan? Nah, semuanya sebab ketakutan. Bahkan teman-teman kita sendiri ya kita lihat kan teman-teman kerja kita baik yang di luar BPBD itu kan ya ada kabar yang meninggal lah, kondisi meninggal lah atau ada wafat dan sebagainya. Itu juga menjadi suatu pelajaran yang sangat berharga. Nah, cuma ini boleh dikatakan ada hikmahnya. Hikmahnya ketika terjadi COVID itu ya, termasuk bencana alam itu, ternyata itu satu-satunya kejadian yang mungkin pertama ya, semenjak istilahnya alam dunia itu ada, ya kan? Nah, arsip-arsip kita kemudian kita ciptakan dan sekarang sudah diarsipkan di dinas arsip, khusus tentang COVID. Ya, jadi arsip-arsip terkait dengan regulasi berapa SK misal presiden yang dikeluarkan, SK gubernur, SK bupati sampai turunannya itu kita simpan di dinas arsip. Itu ada hikmahnya juga. Nah, mungkin ke depan dengan peristiwa itu ya akan bisa memberikan pelajaran bagi kita. Oh, ternyata dokumentasinya harusnya begini nih, termasuk untuk bencana-bencana yang lain. Jadi kalau tadi dikatakan bahwa mana yang lebih sulit, mungkin kalau untuk bencana alam, saya jawab ya insya Allah tadi dengan upaya maksimal kita tidak ada kesulitan, tapi yang sulit adalah menangani yang tadi yang sifatnya non alam, baik tadi yang sifatnya virus dan sebagainya. Dan bahkan di diskusi di BNPB kita hadiri nanti ada semacam itu radiasi nuklir. Radiasi nuklir juga nanti akan menyertakan BPBD di mana menjadi leading sektornya. Kemudian juga nanti kayak limbah B3 walaupun tetap misalnya leading sektornya ada di Dinas Lingkungan Hidup, tapi sekretariatan di kita, komandonya tetap ada di kita. Nah ini juga boleh katakan itu. Jadi kesimpulannya bencana itu ada 3, ada bencana alam, non alam, dan bencana sosial. Kalau bencana sosial boleh kan kita udah punya dinas sosial, ya kan? Tapi bencana alam ada BPBD, ya. Kemudian bencana alam, nah ini yang harus disinergikan secara itu. Dan insya Allah nanti memang ini ada penanganan khusus Pak, agak beda ini. Kalau yang sifatnya non alam, apalagi tadi yang berbau virus dan sebagainya. Ini boleh katakan itu Pak. Kalau yang alam insya Allah lah dengan upaya kita sudah pernah menangani banjir besar, ya kan? Kemudian puting beliung, longsor. Jadi kalau misalnya ada 8 hazard yang ada di BPBD itu, yang sudah dipetakan itu Pak, jadi yang sering terjadi itu 4. Ada banjir, ya kan? Kemudian kekeringan, puting beliung dan longsor. Itu yang sering terjadi. Ya misalnya kayak kegagalan teknologi, kemudian gempa bumi, kemudian cuaca ekstrim, kemudian abrasi, rob dan sebagainya. Itu boleh dikatakan ya masih bisa inilah ya udah biasa sifatnya. Tapi yang khusus ini yang 4 nih yang sering terjadi di kontemplasi. Cuma perlu diinformasikan bahwa sekarang bahwa ada semacam temuan baru dari BMKG ya, sekarang ada alat yang dipasang di Kecamatan Tambun Utara terkait dengan sensor gempa. Iya, jadi dari gempa ditemukan di situ ada sesar baribis ya informasinya, walaupun ini belum valid.
mungkin kalau terjadi ya, mudah-mudahan tidak terjadi, ini juga boleh katakan akan mengalami sedikit kesulitan karena selama ini yang terjadi bencana alamnya banjir, ya kan, kekeringan, puting beliung, longsor. Nah, mudah-mudahan walaupun kita ditemukan sesar paribis, gempa tidak terjadi gempa, ya kan. Kalau terjadi bencana-bencana yang lain atau selain gempa juga bisa ditangani dengan baik dan skalanya kecil gitu. Terima kasih. Mungkin ada program unggulan dari BPBD sendiri, Pak? Iya, mungkin yang lebih tepatnya menjawab Bu Ani, ya kan, karena konteksnya pencegahan kesiapsiagaan. Sama di bidang saya pencegahan dan kesiapsiagaan. Jadi kita sebelum adanya bencana justru kita bergerak cepat itu ke masyarakat. Contohnya yang udah itu kita bentuk Destana ya Pak ya, itu melatih masyarakat itu di awal. Yang sekarang di 2024. Kita insya Allah udah mulai itu di Januari akhir kita udah mulai membentuk SPAB, Satuan Pendidikan Ambang Bencana. Jadi dengan pelatihan itu di masyarakat, jadi sebelum terjadi bencana kita masyarakat udah punya keilmuan bagaimana cara penanganan dan bagaimana kita menentukan sekolah ini darurat ini nggak bencana, desa ini darurat nggak bencana, itu kita ngelihat di Inaris. Misalkan ini desa ini di Inaris rawan bencana, nah langsung kita kerjasama dengan desa, dengan camat, ada juga lewat musrembang, itu langsung dari itu kita sikapi. Dari musrembang itu dari beberapa usulan di masyarakat kita sikapi, kita lihat kondisinya parah seperti apa, nah baru kita bentuk. Untuk tahun 2024 ini kita rencana ada 10 yang akan kita bentuk Destana, Desa Tangguh Bencana, dan 5 kita bentuk SPAB, Satuan Pendidikan Ambang Bencana, dan yang 5 lagi kita peningkatan status Pak. Kalau kemarin kan pratama, kita naik status, jadi dalam keilmuannya agak dibedakan gitu. Jadi penanganan caringan, berat, dan yang luar biasa. Gitu. Waduh, luar biasa banget nih untuk BPBD Kabupaten Bekasi. Mungkin saya tambahkan Pak Manin, jadi terkait dengan ini tadi yang sampaikan Bu Ani, jadi mungkin boleh dikatakan bahwa masyarakat kita tuh, wah iya BPBD kalau tidak ada bencana nggak ada apa-apa ya, nggak ngapa-ngapain itu juga mungkin satu penilaian atau anggapan yang kurang tepat, karena tadi ada prabencana, ketika prabencana ya, kemudian masuk nanti saat bencana, kemudian pasca bencana. Nah, pada saat prabencana ini ada dua, ada potensi ada bencana dan tidak ada potensi. Ketika tidak ada potensi bencana, itu kita bisa melakukan mitigasi. Seperti apa yang disampaikan oleh Pak Dodi tadi, ini dalam rangka mitigasi. 16 sungai itu akan dijelajahi oleh tim kita. Mana yang tanggul-tanggul kritis itu dalam rangka mitigasi, ya kan? Menjelajahi, ya kan? Kemudian nanti dipetakan seperti apa. Ini kan mitigasi. Ya, supaya nanti ada tindakan seperti apa untuk penanganan ini ketika misalnya terjadi longsor dan sebagainya. Dan hasilnya nanti hasil kajiannya itu bisa direkomendasikan ke dinas terkait, hasil mitigasi itu. Jadi kita nggak tidur nih. Jadi bukan berarti kita dengan ada bencana ini, bukan. Jadi tetap ya dalam konteks untuk masyarakat gitu ya dilibatkan. Kita juga tadi yang dikirim itu melibatkan ada relawan juga yang ada di situ. Saya mau ke Tanggul Citarum. Nah, mereka sudah di standby di sana, tim kita datang, kemudian foto-foto. Kira-kira yang tanggul kritis mana nih? Oh, di sini. Di Citarum ada di misalnya Sumbersari, ada di Cabang Bungin gitu Pak ya. Nah, yang terutama Desa Lenggah Pejaya tuh yang kemarin ya. Kemudian ada Sumber Urip yang di Bebayuran. Coba kita lihat itu. Apa nggak rawan longsor nggak? Kemudian kalau misalnya benar-benar ada ya misalnya terjadi rawan longsor terletak itu diukur panjang berapa, lebar berapa, tinggi berapa, itu nanti dihitung tuh. Nah nanti hasil hitungnya bukan digarap nanti perbaikan oleh BPBD, tapi hasilnya itu hasil kajiannya akan direkomendasikan kepada dinas terkait. Ini dalam rangka antisipasi, itu konteksnya adalah mitigasi. Jadi tidak dalam arti masyarakat mungkin kurang begitu paham. Tidak tidur, tidak istilahnya BPBD kerjanya kalau ada bencana aja, enggak ya. Jadi karena ada di situ ada konsep prabencana. Nah, prabencana itu ada yang tidak ada potensi bencana dan ada potensi. Nah, ketika ada potensi bagaimana? Nah, ini tadi yang dilakukan oleh Bu Ani. Akan dilatih gitu loh. Dilatih, kemudian melakukan simulasi sehingga terjadi bencana nanti dia tidak gagap. Oh, ternyata setelah ada terjadi bencana kita gampang kok. Misalnya saya tinggal di daerah Kalisadang, kemudian kita pasang EWS ada di yang dekat Sudi Mampir, kemudian nanti yang di hulu tuh, yang hilirnya ada di SMA. Saya tinggal belakang SMA 1 Cibitung. Begitu nanti itu bunyi, wing, oh
kan air belum datang, belum ke bibir tanggul. Berarti saya harus siap-siap untuk evakuasi mandiri. Nah, evakuasi mandiri adalah evakuasi yang paling murah. Nah, itulah manfaatnya tadi, ada mitigasi, ada program yang namanya EWS, Electronic System, kemudian masyarakat dilatih tuh oleh bidang CS. Nanti larinya gini ke tempat yang lebih tinggi, kemudian ini. Nah, makanya di pelatihan itu ada konsep yang namanya safety bag atau safety box. Yaitu kan tas yang bisa mengamankan itu. Berarti tas itu isinya apa? Misalnya ijazah, surat-surat tanah, emas dan sebagainya. Sehingga nanti kalau terjadi itu yang dibawa aja gitu langsung. Anak-anak di bareng-bareng yuk kita evakuasi cari tempat yang aman yang lebih tinggi. Karena ini EWS-nya udah bunyi sirine wing gitu kan. Oh berarti sudah mungkin setengah jam lagi air akan datang. Daripada nanti nunggu BPD lama, ya udah kita jalan aja. Kan praktis itu, Pak. Ya itu. Kalau setiap misalnya di 16 sungai yang ada di Kabupaten Bekasi, kemudian dari hulu dipasang, hilir dipasang, ini akan menjadikan aman. Ya. Jadi itu. Jadi kita untuk menepis bahwa tidak ada kegiatan kalau tidak ada bencana itu mungkin kurang tepat. Jadi semuanya bekerja karena ada konsep pra bencana, saat bencana, pasca bencana. Begitu, Pak. Siap. Nah, selama bencana 2023 pernah menangani korban jiwa nggak Pak dari masyarakat? Yang 2023. Alhamdulillah waktu banjir di tahun 2023 itu boleh katakan zero risk, artinya risiko kecil. Hanya ada peristiwa yang mungkin boleh dikatakan insiden, yaitu seorang yang memaksakan diri untuk membenahi kandang bebeknya dan harus menyeberangi sungai. Boleh dikatakan gitu ya, hasil kajian dari tim kami itu masyarakat mungkin belum paham. Ketika misalnya terjadi banjir di suatu tempat, kemudian dia itu berenang mau benerin kandang bebeknya waktu itu. Ya sebetulnya kan berarti kan dia belum paham. Wong lagi banjir kok udah ikhlasin aja kan, kenapa harus dibenerin kandang bebeknya, kemudian dia hanyut. Gitu, Pak. Itu terjadi seperti itu. Kan harusnya kan nanti aja dulu nunggu surut. Tapi karena dia sayang dengan cinta pekerjaan, dengan mungkin harta kekayaannya berupa itu, akhirnya dia memberanikan diri, kemudian terjadi itu. Ya, itu kan boleh dikatakan mungkin masyarakat atau warga masyarakat yang belum paham sekali bahwa sudah terjadi bencana, tapi seolah-olah ini. Kalau toh misalnya kita sudah paham dengan bencana, itu menurut saya justru malah kita ada konsep yang bagus nih BPD. Di konsepnya Bu Ani namanya living harmony with disaster. Jadi hidup harmoni dengan alam. Boleh banjir, silakan lewat, ya kan? Ya, ketika banjir ya kita jangan ngapa-ngapain dong. Kita menyelamatkan keluarganya, diri sendiri, keluarganya kita ajak, ya kan? Apa yang bisa kita evakuasi. Silakan banjir. Nanti kalau sudah banjir surut sehingga kali udah ini baru mau nyebrang kan gitu. Itu namanya harmoni. Kemudian nanti pada saat itu kita misalnya, loh ini kok ada tumpukan pasir banyak, ya kan? Oh berarti bisa dikarungi, bisa buat nanggul. Itu kan ada manfaatnya juga. Saya dengar cerita dari orang-orang yang di dekat Merapi, Jogja itu. Dia itu dalam menjabarkan konsep living harmony with disaster itu luar biasa. Jadi ternyata dengan Merapi kemudian meletus, kemudian lahar, kemudian pasirnya banyak. Itu pasirnya dikumpulin, dia diangkut sampai gerobak sama truk, dipisahkan, nanti bisa membuat campuran bikin batako, ya kan? Kemudian hembel, Pak. Nah, itu luar biasa. Jadi ternyata bisa menghasilkan ekonomi. Nah, makanya di situ living harmony disaster. Silakan, monggo. Tapi kalau sudah ada pencegahannya, ini kenapa nih? Lahar supaya tidak turun di sini. Oh, berarti awas. Jangan lewat sini atau dikasih tanggul kan gitu. Kalau sungai ditanggul berarti nanti kan dia ketika air lewat tanggul, jadi tanggulnya nggak jebol. Itu namanya pencegahan, ya kan? Nah, masyarakatnya disiagakan, namanya kesiapsiagaan tuh, dilatih, ya, simulasi, sehingga nanti kalau ada banjir lari ke sini, sama aja kayak Merapi begitu. Silakan tuh turun laharnya, tapi kita sudah evakuasi mandiri. Nah, begitu sudah seminggu 2 minggu udah aman, itu pasien dikuduk-kudukin, nah itu. Jadi ternyata, oh itu tuh living harmony with disaster. Nah, kemudian kalau kita banyak yang sungai, ada yang namanya sekolah sungai. Ya sekolah sungai itu bukan berarti sekolah berdiri di sungai. Ternyata ada komunitas relawan pihak bencana yang cinta terhadap sungai. Itu namanya living harmony disaster. Ketika tidak ada banjir, itu sampah-sampah tadi yang dikatakan Bu Ani, ya oleh relawan pihak bencana diambilin. Ya kadang-kadang seperti komunitas Ngoh, Bekasi, terus yang lainnya Sep Kali Cikarang tuh pinjem perahu polietilin. Nanti ngambilin sampah. Sampah itu dikarungin kemudian ditaikan. Itu kan berarti dia cinta, namanya sekolah sungai itu. Jadi, tapi konteksnya adalah living harmony disaster. Jadi dia hidup di lingkungan sungai tapi nyaman.
Nah, dan dia bergerak untuk mengurangi risiko sampahnya diambilin sebagainya. Nah, itu. Nah, ini konsep ini memang luar bagus. Nanti kalau di RR ada lagi ya Will Bed Better ada lagi. Kalau di sini namanya respon cepat, ya salam tangguh, salam kemanusiaan. Ya, karena pada saat darurat, ya kan? Jadi semuanya Pak itu berurutan Pak, beririsan bahkan. Jadi kalau awalnya itu pencegahan, kesiapsiagaan, kemudian dilanjutkan pada saat darurat ya ada siaga darurat, tanggap darurat, transisi darurat. Kemudian pada ini manajemen pemulihan ada rehabilitasi, rekonstruksi. Jadi semuanya terurai dengan baik tuh. Jadi kalau misalnya tadi ada masyarakat kembali ya, masyarakat beranggapan kok tidak ada kerjanya kalau nggak ada bencana, itu mungkin penilaian yang kurang pas. Menurut saya BPBD sudah maksimal kerjanya baik dari tadi pada saat pra bencana, saat bencana maupun pasca bencana. Baik, itu tadi tentunya nih. Jadi masyarakat biar tahu ya Pak ya. Ya. Nah, untuk alat deteksi itu ada nggak Pak sebelum adanya bencana? Iya tadi mungkin nanti Bu Kabit bisa menggambarkan. Bahkan Ya, silakan Ibu. LWS untuk saat ini yang sudah terpasang di Kabupaten Bekasi kita ada 19 Pak. 19 unit. Kalau di 2023 itu kita pasang 14 unit, Ya. 4 kita di sungai, 10 di warga. Terus kalau yang 2024 kita rencana 2 di sungai, 3 di masyarakat. Jadi insya Allah untuk di Bekasi untuk tingkat banjir ya Pak ya, ketinggian itu kalau EWS itu kita berfungsi itu bisa mengurangi bencana. Untuk misalkan udah nyala dalam jeda berapa jam, jadi masyarakat bisa siap-siap gitu. Jadi tidak sampai banjir ketinggian berapa gitu. Jadi insya Allah kita upaya terus BPBD dalam meringankan bencana masyarakat supaya walaupun itu kita tidak tahu setinggi apa itu bencana, tapi kita semaksimal mungkin baik dari pelatihan dari kantornya, dari anak-anak di lapangannya, terus semuanya para pejabatnya kita insya Allah siaga Pak. Luar biasa tangguh itu. Jadi kalimat tangguh tuh memang benar-benar tangguh. Tangguh. Ya bukan hanya sekedar nama. Kalau nyebut tangguh itu kan tangguh biasa. Cuma kalau dimaknai luar biasa Pak. Yang saya rasakan, saya di BPBD baru beberapa tahun, luar biasa. Jadi tingkat rasa memiliki, rasa tanggung jawabnya beda gitu. Jadi alhamdulillah tadinya menjadi beban, karena itu dinikmati, disyukuri. Kita melihat kondisi masyarakat, bagaimanapun tanggung jawab kita, ya alhamdulillah jadi enjoy sifatnya. Ya mungkin Baik. itu saja. Ya, terima kasih nih Bapak, Ibu udah hadir. Nah, ini yang terakhir nih, tips untuk masyarakat seperti apa nih Pak menanggapi bencana? Ya, hemat saya ya atas nama keluarga besar DPD Kabupaten Bekasi dalam menghadapi bencana, tentunya pertama kita siaga penuh ya, baik secara pribadi maupun secara keluarga, kemudian kepada masyarakatnya. Karena sebenarnya secara tidak langsung bahwa ketika bisa masyarakat, di situ pasti ada yang bisa Pak. Pertama misalnya di situ ada nggak potensi SAR? Potensi SAR itu misalnya dia bisa ngesar, misalnya ada security di situ, ada anggota PMI di situ, ada satpam di situ, ada relawan-relawan pegiat bencana di situ, kemudian ada aparat desa udah dilatih tentang kebencanaan. Ini kalau misalnya disinergikan ya kan, disosialisasikan dari mulut ke mulut sebenarnya bisa. Apalagi misalnya yang terutama di daerah-daerah yang boleh dikatakan jauh dari sungai, ya kan? Kalau di sungai itu yang dikhawatirkan sebenarnya kalau dia meluap kemudian sedikit menjadi genangan, itu boleh dikatakan masih aman Pak. Yang ditakutkan adalah banjir bandang Pak. Nah kalau banjir bandang kan dia langsung menyapu apa baik itu. Biasanya udah tinggi skalanya terus sapu baik. Mau misalnya ada pos ansip atau pos apa itu, satu pohon juga ikut tumbang. Itu kalau di pinggir-pinggir itu namanya banjir bandang. Kalau untuk genangan insya Allah Pak, kalau genangan misalnya kurang dari 1 meter masih aman karena bisa melakukan evakuasi mandiri, ya kan? Itu tadi. Kemudian kalau untuk timnya Pak Dodi sendiri di bidang ini, ya sebenarnya tidak harus ini. Kalau misalnya ada perahu itu paling tidak ketinggiannya 1,20 meter, itu baru perahu dan mesin bisa digunakan. Tapi kalau masih 80 itu masih genangan Pak. Jadi dari lutut ya, dari ini ke atas lutut masih bisa ya. Pakai celana pendek masih nyebrang, ayo nggandeng anaknya atau anaknya digendong. Tapi ketika udah 1 meter mungkin itu yang agak ini perlu ada evakuasi dengan bantuan alat khusus. Dan insya Allah kalau ada 1 meter itu, kalau perahu paret kita misalnya
ditaikin 6 atau 6 orang masih bisa jalan karena tadi kan airnya agak tinggi. Tapi kalau airnya 80 dipakai perahu karet kita 6 orang aja nanti baling-baling kita nyaruk, patah. Jadi malah repot itu, ya kan? Oleh karena itu juga ada teorinya. Kecuali yang banjir bandang. Nah, kalau banjir bandang itu memang tadi ya, pertama kita mengandalkan fungsi yang ada di AWS ya, jalan tidak. Ya. Kalau toh misalnya masyarakat itu sudah tersinergikan semua, ya kan, luar biasa. Program beda ada Pak, yang namanya keluarga tangguh. Ya kan, terus keluarga kumpul menjadi satu komunitas nama masyarakat tangguh. Masyarakat tangguh hidup dalam satu desa, namanya desa tangguh. Desa tangguh ada beberapa kecamatan yang itu, nah misalnya saya kecamatan ini ada 7 desa, namanya kecamatan tangguh. Jadi tidak mungkin kita akan menyebut desa tangguh kalau masyarakat dan keluarganya tidak tangguh. Nah, untuk mengetahui keluarga desa tangguh memang itu garapan BPD, karena tadi resilient itu ketangguhan itu adalah BPD. Seperti yang dimoten oleh Pak Kabidarok, salam tangguh, salam kemanusiaan. Itu. Nah, saya kira itu himbauan kami. Kemudian mulai deteksi dini ya, artinya kalau ada misalnya sampah-sampah ya kan, yang mengganggu lalu lintas jalannya air, ya monggolah kerja bakti bareng ya kan, atau bisa kerjasama dengan komunitas yang ada. Kalau tadi Bu Kabid mengatakan ada 180 bahkan sekarang 179 desa dan 8 kelurahan itu ya 90 desa itu sudah dijadikan desa tangguh ya. Di situ ada ya dari 90 ada kelurahan tangguh juga Katana, tapi ada di satu. Tapi totalnya 90 Pak. 90. Nah, ketika dibentuk oleh desa tangguh, setahu saya itu tim laporan pasti ada 5 tim. Pertama ada tim asesmen yang untuk melakukan kajian awal, laporan dan sebagainya. Kemudian nanti diraport oleh tim. Kemudian nanti ada tim evakuasi. Ternyata masalah perlu dievakuasi. Ini jalan nih. Ya, kemudian ada tim logistik. Setelah dievakuasi diungsikan kan butuh makan, ada tim logistik. Nah, kemudian ada tim kesehatan dan manajemen posko pengungsian. Itu Pak. Itu setiap destana itu sudah di-SK-kan oleh Pak Lurah, dilaporkan ke BPD nanti laporkan ke BNPB menjadi des relawan nasional itu sebenarnya. Nah, itu sudah ada sebenarnya, dibagi-bagi, ada tim asesmen, ada tim evakuasi, ada tim logistik, ada tim kesehatan dan manajemen pengungsian. Nah, kalau nanti logistik dan manajemen pengungsian nanti ini selalu dikoordinasikan dengan dinas kesehatan dan dinas sosial terkait dengan tadi misalnya makanan pokok dan sebagainya, karena nanti di backup dapur umumnya ada di dinas sosial. Gitu Pak. Jadi insya Allah ya masyarakat bisa disinergikan untuk melakukan kegiatan terutama di pengurangan risiko tadi, sampah dan sebagainya. Jadi insya Allah lah mudah-mudahan kita semua bersinergi dari hulunya BPBD ibaratnya itu sudah memberi aturan yang luar biasa, kemudian masyarakat dilatih, programnya juga mengikat kepada seluruh masyarakat yang ada, kemudian semua stakeholder terkait dengan klaster logistik, kemudian ada FRB Kabupaten, FRB Kecamatan, FRB Desa, Desa Tangguh, Katana, komunitas relawan. Bahkan kemarin di akhir Desember kita sudah mengundang ya kurang lebih hampir 100 ya komunitas yang ada itu datang ke BPBD untuk diberikan penghargaan ya, atas partisipasinya tentang penanggulangan bencana. Jadi para relawan diberikan penghargaan Pak ya, dari Bupati dan dari BPBD ya, ada semacam piagam penghargaan ya, wujud terima kasih BPBD atas partisipasi para komunitas relawan bencanaan dan stakeholder apakah BUMN atau BUMD yang terlibat masuk perusahaan-perusahaan, kita kasih reward penghargaan. Kemudian kemarin di sela-sela pertemuan itu ada usulan asuransi bahwa relawan bencana yang ada di Kabupaten Bekasi minta seperti di salah satu di daerah di Jogja supaya diasuransikan. Alhamdulillah langsung diberi jawaban oleh Pak PJ, kebetulan beliau hadir, dan insya Allah di tahun ini sudah dianggarkan sekitar kurang lebih berapa kemarin? 500 ya. Ya, 500 relawan Pak. Padahal itu kalau di total lebih Pak, insya Allah. Karena kalau waktu zaman saya nangani relawan itu ada 83 komunitas. 83 komunitas. Zamannya. Nah, sekarang zaman Bu ini Ibu Kabid lebih banyak lagi. Gitu. Karena semakin banyak dan ternyata ada yang mungkin baru muncul setahun kemudian ya. Ada yang udah lama. Kalau udah lama biasanya dia ini Pak sudah mengikat secara hukum. Misalnya dia terdaftar di Kemenkum, ada juga yang terdaftar di Kesbangpol dan sebagainya. Itu biasanya itu. Nah, saya kira itu Pak, insya Allah mudah-mudahan dengan tadi
digalakan oleh BPBD, masyarakat tahu ya, ada keluarga tangguh, masyarakat tangguh, aparat juga dilatih, mudah-mudahan lebih siaga. Dan saya kira kalau toh ada hal-hal yang mungkin disinergikan, bisa dilakukan gerakan pengurangan risiko bencana dengan melibatkan semua unsur. Ada unsur BPBD, ada unsur Satpol PP, desa, kecamatan, penggiat kebencanaan, desa tangguh FRB, mana yang kita sinergikan? Ayo kita misalnya bersih-bersih di mana, atau tanggul yang berisiko akan jebol di mana, yang sifatnya sementara. Nah, kalau toh misalnya nanti yang sungguhan berarti bukan ada di BPBD, tapi hasil kajiannya bisa kita rekomendasikan ke dinas terkait. Gitu. Terima kasih Pak Agus, Pak Dodi udah hadir, Ibu Ani tentunya nih udah hadir tadi ngobrol santai bareng BPBD Kabupaten Bekasi. Terima kasih banyak. Tentunya nih besok kita masih bisa talk show lagi ya Pak ya. Masih bisa hadir lagi ya Pak Insya Allah, ya. amin, amin. Baik sahabat Ibu Mukti, itu tadi ngobrol santai bareng Bang Manin dan juga BPBD Kabupaten Bekasi. Mudah-mudahan informasi yang disampaikan bermanfaat buat semuanya. Kalau gitu Bang Manin yang bertugas hari ini pamit. Bang Manin akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.